Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13. Oke teman-teman, kali ini saya mau cerita nih pengalaman kurang mengenakan ya di beberapa toko HP besar yang jual HP limbah Jepang di Semarang lah ya. Saya nggak akan nyebut nama tokonya, cuman mungkin teman-teman tahu kalau di history channel saya pernah beli HP di mana aja di kota Semarang ya. Ada beberapa hal yang ingin saya kasih tahu ke teman-teman juga mungkin supaya ini tidak terjadi dan cukup terjadi kepada saya saja ya. Tapi ini bukan sesuatu yang mutlak atau mungkin itu hari sial saya aja atau ya memang sebenarnya seperti itu ya. Jadi yang pertama gini, saya sempat kemarin beli Google Pixel 4 XL lagi ya di marketplace kayak gitu. Nah, di sini saya beli, saya pesan normal seperti biasanya. Di toko itu ditawarkan ya beberapa opsi. Ada yang super mulus like new, kondisi 96 sampai 98% lah. Jadi intinya di deskripsi itu barang bagus banget. Sebelumnya juga saya juga udah pernah ya beli di situ udah beberapa kali, itu it's okay, normal, nggak ada masalah. Dan beberapa waktu terakhir banyak yang komplain juga di toko tersebut tentang IMEI ya, yang penanganannya mungkin kurang memuaskan, dan juga respon dari si layanan atau servis tokonya itu kurang ya di bawah cukup lah intinya. Jadi saya sudah sempat pesan dan barang itu ini menurut saya ke servis ya. Jadi barang itu dijanjikan akan dikirim jam 2 siang. Oke mas, kami bisa kirim jam 2 siang. Saya order lah via GoSend ya waktu itu. Karena biar cepat dalam satu kota kan langsung dikirim. Ternyata jam 2 siang saya biarkan sampai jam 3, jam 4 tidak ada kabar. Saya chat lagi apakah bisa dikirim hari ini atau bagaimana. Ya mas, bisa sekarang. Dia nanya lagi mau dikirim sekarang, padahal saya sudah jelas dan mengiyakan untuk dikirim jam 2, tapi jam 4 masih ditanya oleh si tokonya apakah mau dikirim sekarang. Ya sudah jelas pasti mau dikirim sekarang atau bisa secepatnya. Hingga pada akhirnya pukul 19.00 udah malam ya, udah sore, udah pulang kerja. Si seller bilang, maaf mas, untuk pengiriman instan hanya sampai pukul 18. Nah, kalau memang tahu seperti itu dari jam 2 sampai jam 5 sore dia ngapain gitu. Oke lah, tidak masalah ya. Akhirnya saya paksa, mas saya ini juga jualan di marketplace tersebut. Saya pernah kok ngirim instan di jam 8 malam bahkan. Itu selama masih bisa, opsinya ada ya berarti masih bisa. Nah, dia bilang, oke saya coba, dan ternyata bisa. Akhirnya dikirimlah itu barang, normal barang. Dikirim dan sampai, ya hanya 30 menitan lah sampai ke tempat saya. Setelah saya cek, fungsinya normal banget ya. Untuk layar depan belakang itu nggak ada masalah sebenarnya. Cuman ada satu hal yang membuat saya cukup kurang srek ya, yaitu adalah backdoor bagian belakang. Ini tapi bukan HP ini ya, HP Pixel 4 XL. Backdoor bagian belakang di atas ini tuh ternyata lemnya kurang rapat. Nah, di situ saya mulai menaruh curiga ya. Ini lem kurang rapat karena memang unitnya yang sudah lama atau memang ini unit rekondisi. Setelah dilihat, emang ada banyak bekas lem di situ. Dan ya saya mengajukan komplain ya. Saya mau tukar unit ini kayak gitu. Akhirnya besoknya saya datang ke toko. Di toko itu ya pelayanannya gitulah, hampir sama dengan pelayanan di online ya. Jadi kayak kurang begitu ramah. Bahkan saya sempat menawarkan, Bu atau Mas, saya mau kembalikan unit ini. Ya, di situ waktu itu harganya di 3,1 atau 3,2 ya, saya lupa. Sekitar 3,1 sekian lah. Saya mau kembalikan unit ini, tukar unit lain. Saya mau cek langsung beberapa unit yang kalian punya, stok yang kalian punya, supaya saya bisa milih sendiri gitu kan. Karena kan
salah satu penawaran di toko tersebut adalah kalau mau pilih sepuasnya silakan datang ke toko. Nah, waktu datang ke toko ternyata cuma dikasih 2 HP unit lain Google Pixel 4 XL, saya disuruh milih. Ini mas tinggal ini kayak gitu. Setelah dipilih, ternyata unitnya sama aja, malah tidak lebih baik daripada unit yang sebelumnya. Yang sebelumnya itu sebenarnya saya serak-serak aja ya, cuma karena backdoor belakang ini kurang rapat dan itu bisa dimasukin sama kuku gitu loh. Dan keangkat, jadi kalau ditekan gini, dia goyang gitu ya. Nah, jadi yang unit lainnya itu ternyata frame-nya udah banyak yang cacat lah ya. Ya saya memaklumi itu HP second, tapi yang jadi permasalahan adalah tidak perlu mengatakan super like new, kondisi 96%. Setahu saya HP di atas 90% itu masih mulus banget. Itu kondisinya kayak ya mungkin 80% ke bawah lah ya. Akhirnya saya tidak mau dengan unit lainnya itu. Saya punya opsi lagi nih. Gimana kalau saya downgrade ke Pixel 4 aja, nanti sisa uangnya dikembaliin. Karena Pixel 4 kan lebih murah, di angka 2,8 lah di situ ya. Mereka bilang, oh nggak bisa, nanti Pixel 4 XL sama ini kan beda. Alasannya pokoknya tidak masuk akal, walaupun sebenarnya bisa ya, tinggal saya kembalikan Pixel 4 XL-nya, saya selesai transaksi di online itu, nanti si selisih dari harga Pixel 4 XL dan Pixel 4 yang saya pilih, tinggal dikembalikan uangnya. Sebenarnya cukup simpel, sederhana itu, tapi mereka tetap ngeyel nggak mau. Ya udah saya cancel aja, saya ajukan komplain di toko gitu, di toko online-nya. Akhirnya saya ajukan komplain. Udah pelayanannya gitu dan kurang untuk seorang penjual yang ingin barang dagangannya laku tuh menurut saya pelayanan seperti itu ya kurang humanis aja ya. Oke, akhirnya saya skip. Saya pergi ke toko yang lain. Ini toko yang cukup besar ya di Kota Semarang. Dia udah punya ruko yang baru. Saya juga beberapa kali beli di situ dan barangnya cukup bagus, opsinya cukup banyak. Sekarang mereka juga jualan HP-HP resmi ya. Akhirnya saya datang ke toko itu, ada banyak pilihan di situ, ada iPhone 8 128GB. Saya sebenarnya mau opsi ke situ. Harganya di 3,2. 3 unit nih, ada 3 unit. Unit warna hitam dan warna putih, 2 unit warna putih ya. Jadi setelah saya cek, oke nih saya warna hitam, oke mas, saya suka. Ternyata setelah dipasang sinyal, itu nggak bisa keluar sinyal sama sekali. Pakai kartu saya ya, dan nggak mau keluar sinyalnya. Apa yang dia lakukan, saya sempat kaget, gimana nih misalnya beli nggak ada sinyal. Saya ingin tahu sih apa yang mereka lakukan. Siapa tahu tips itu bisa saya pakai ketika nanti saya kena blokir email suatu saat ya gitu ya. Ternyata itu cuma di reset aja, di reset jaringan, reset pabrik gitu ya. Cuma di reset terus restart HP-nya nyala, dipasang kartu lagi. Tetap nggak mau, karena kalau cuma solusi kayak gitu juga semua orang kayaknya bisa melakukan gitu ya, tapi ya nggak mungkin bisa kembali sinyal, orang itu kena blokir email kan. Akhirnya saya tanya, mas, seandainya nih ada orang yang beli hari ini sinyalnya bisa, terus seminggu kemudian sinyalnya hilang karena blokir email, penanganannya berapa lama? Oh, kalau di kami kurang lebih 1 bulan. Wow, 1 bulan. Jadi 1 bulan itu HP nggak bisa kita pakai. Ya bisa mas kalau pakai smartphone. Smartphone itu karena begal juga mas. Saya bilang gitu. Oh ya kurang tahu mas kayak gitu. Ya intinya sekarang kalau misalnya kalian beli HP yang emailnya kebegal atau emailnya terblokir, saya sarankan sih di Android aja ya. Kalau iPhone X Inter, otak-atiknya agak susah sih menurut saya. Kalau Android itu kita masih bisa oprek-oprek lah, misalnya tuker emailnya dengan HP lain atau gimana gitu ya. Solusinya cukup banyak, opsi solusinya lebih banyak. Atau memang kalian lebih baik bayar pajaknya aja. Dan akhirnya di toko tersebut juga saya cek barang-barang lainnya ya. Ini bukan toko yang sebelumnya, ini toko yang saya datangi berikutnya. Ini toko besar juga di Kota Semarang. Di kota-kota lain juga ada. Di situ barangnya cukup banyak, ada Xperia 1, Xperia 5, Sharp Aquos Zero ya, sama Sharp Aquos R berapa gitu. Saya cek semua barang-barangnya. Sebenarnya saya agak nggak enak sih ya, karena akhirnya saya nggak jadi beli di situ. Saya cek di beberapa unit Xperia 1. Ketika di etalase tuh barangnya bagus-bagus banget karena ada lighting yang warna biru gitu ya, jadi kelihatan mulus-mulus sekali. Setelah mas coba saya ambil yang Xperia 1 bagian ketiga nih, akhirnya diambilin Xperia 1, saya cek dan ternyata unitnya waduh cukup
memprihatinkan sih. Saya maklumi itu HP second, tetapi itu adalah ini kondisi terbaik mas. Ya ini kondisi terbaik. Nah kalau di tokonya di online itu ya itu digambarkan 90% ke atas kayak gitu ya. Ya akhirnya saya memaklumi ya. Oh ya udah mas, coba lihat yang lain lagi. Dari sekian banyak HP yang saya cek, tidak ada yang struck sih sebenarnya. Incaran saya waktu itu adalah Google Pixel sama iPhone. Kalau enggak itu kayaknya enggak deh. Misalnya Xperia udah pernah pakai dan experience di fingerprintnya ya terutama Xperia 1 sama Xperia 5 itu agak cukup mengganggu. Akhirnya saya memutuskan untuk apa beli HP yang murah aja nih, ada Xperia XZ1 Compact. Di etalase bagus, setelah diambil dilihat bagian depannya, waduh, wah parah banget, ini pernah jatuh berkali-kali. Akhirnya skip. Saya tidak jadi beli HP di situ, saya pamit ya, mungkin ya jadi bahan omongan di situ ya terserah lah ya, saya mungkin nggak akan datang ke situ lagi. Akhirnya saya datang di tempat, saya ingat banget seminggu sebelumnya, saya udah chatting sama penjual HP lokal di Semarang, di OLX, jadi dia cuma posting di OLX aja. Saya coba hubungi kembali, saya itu mampir di Alfamart dulu ya, di situ saya coba minum bentar, istirahat. Tanya, mas unit Galaxy S10 nya masih apa enggak? Nah, langsung dia balas tuh, masih mas. Oke, kondisinya oke ya mas ya, saya bisa COD sekarang enggak gitu? Bisa mas, langsung datang aja ke tempat saya. Akhirnya dikasih Sherlock, saya datang ke tempatnya merapat dan akhirnya saya memutuskan untuk beli Galaxy S10 Exynos ya, ini resmi produknya, dibuat di Indonesia dan harganya di 3,5. Alhamdulillah unitnya mulus banget, baterainya juga ternyata masih awet ya. Saya sempat agak, yang menakutkan saya waktu itu adalah baterainya nih, waduh baterainya nih, karena saya sempat baca-baca di grup itu ya permasalahan yang cukup terjadi di pemakaian jangka panjang itu di baterai, ternyata masih awet juga. Performanya lebih enak di sini dan nggak cepet panas ya. Ini nggak review fullnya ya, saya cuma kasih info pemakaian sekilas aja ya. Akhirnya saya dapat HP ini dan nanti mungkin akan saya review juga. Jadi intinya saya ingin berbagi, kalau teman-teman memutuskan pengen beli HP limbah Jepang atau Google Pixel misalnya Xperia dan lain-lain di toko yang ada di Semarang, ya kalian coba pikirkan lagi. Kalau memang budgetnya mentok di situ nggak apa-apa. Mungkin HP atau toko tersebut HP-nya atau barang-barangnya nggak cocok dengan keinginan atau selera saya, tetapi mungkin cocok dengan orang lain atau kantong atau budget selera orang lain gitu ya. Saya cuma kasih info aja. Unit-unitnya hampir kebanyakan ya yang saya temui itu ya rekondisi. Terus tentang email, saya rasa untuk pelayanan toko seperti itu tanggung jawabnya sangat minim ya. Dan mereka juga dalam kondisi mungkin sulit juga ya bagi penjual untuk ngurus email, karena mereka kan juga melalui jalur nggak resmi juga. Jadi ya dipikir-pikir lagi untuk saat ini membeli HP limbah Jepang, kecuali memang kalian niat pengen beli Pixel nih cuma buat foto-foto terus video, nah itu nggak masalah, mau terblokir atau enggak kan nggak ada urusan ya. Misalnya kalian udah nemu cara nih buat swap emailnya dengan HP lain, ya it's okay, no problem. Cuman kan nggak semua orang punya kemampuan atau akses seperti itu ya. Misalnya harus butuh laptop lah, butuh PC untuk oprek dan lain-lainnya. Nah mungkin itu aja teman-teman, lebih berhati-hati lagi juga. Saya lihat nih, saya cek beberapa toko besar yang pernah saya beli juga di situ. Ya ada beberapa kendala soal email ya. Jadi ada juga yang komplain, atau itu kan hak kami untuk menagih tanggung jawab dari seller yang katanya email seumur hidup. Kalau emang nggak mampu, tahu akan ada masalah, nggak usah kasih garansi email seumur hidup dari awal gitu. Ya itu benar juga ya, semua orang berhak untuk komplain karena memang disediakan di situ, dan setiap seller punya cara bertanggung jawab masing-masing ya. Tinggal penilaiannya lah, kalian cocoknya di seller yang mana. Kalau emang udah langganan dan ternyata beberapa kali beli aman-aman aja, kemungkinan besar di beberapa bulan terakhir ini kendala-kendala soal tanggung jawab email kayaknya lagi bermasalah sih, karena memang servernya lagi bermasalah. Jadi ya pikirkan lagi ya kalau mau beli HP, karena uang segitu nggak sedikit, supaya kalian lebih
selektif lagi dan memutuskan mana nih HP yang cocok untuk jangka panjang. Oke, teman-teman, mungkin itu aja untuk video kali ini, sharing dari saya. Ini adalah Galaxy S10, mungkin akan saya review setelah penggunaan beberapa hari. Enaknya dipakai buat apa, terus buat gaming gimana. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.